Just stop! Cleaning up your mess. Wait, what's happening? Sky is raining. They're declaring war. Begins. Leaders have called for. Season 1 episode 1. Di sebuah lautan diperlihatkan sebagian nelayan tengah menangkap ikan seperti biasanya. Namun di tengah pencarian itu tanpa terduga mereka malah menemukan sesosok makhluk mengerikan terperangkap ke dalam jaring yang sedang digunakan. Sehingga makhluk tersebut harus dibawa ke Badan Pusat Penelitian untuk diteliti lebih lanjut. Sementara di tempat yang berbeda, seorang pria bernama Barclay tiba-tiba saja mendapatkan panggilan dari Badan Pusat Intelijen Terpadu. Barclay menduga bahwa mungkin saja panggilan yang dimaksud itu berhubungan dengan pekerjaannya sebagai administrasi perkantoran. Sehingga dengan ketidaktahuan itu ia mengikuti seluruh instruksi tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan. Serta membawa anaknya bernama Kirby untuk diserahkan ke rumah mantan istrinya. Mengingat Barclay akan segera meninggalkan kota dengan waktu yang tak diketahui. Tak hanya itu, Sarsan Kalista juga mengatakan bahwa Barclay menggantikan seorang pria bernama Roger Travelik untuk memulai misi yang dimaksud. Dan ternyata Barclay akan menuju ke Pulau Dragonera yang terletak di desa Escondida, negara Kolombia. Only one time, back in stuck as Roger Trevethick's. The Mediterranean is hot. Village evacuated. Barclay dan seluruh timnya saat ini telah berada di Pulau Dragonera, tempat dari makhluk tersebut pertama kali ditemukan, dan tujuan mereka ke sana adalah untuk melakukan penelitian. Dari penemuan itu, Barclay terjebak di dalam daftar kesalahan yang membawanya ke dalam misi yang dia tak ketahui, dan bahkan tak mengetahui jenis makhluk apa yang berada tepat di depan matanya. Dan ternyata makhluk yang dimaksud merupakan spesies dari Temnospodilis atau biasa disebut sebagai Homo aqua. Dari penelitian itu, para peneliti belum bisa menentukan jenis kelamin Homo aqua. Namun mereka menemukan sebutir mutiara yang mengandung kalsium karbonat, yang merupakan zat yang sangat dibutuhkan seluruh umat manusia di dunia. Penemuan tersebut tentu saja membuat sang jenderal tak percaya dibuatnya. Bagaimana mungkin ada makhluk menyerupai manusia itu bisa hidup dan ditemukan di zaman seperti sekarang? Malam hari kini telah tiba. Seluruh prajurit tengah tertidur dengan lelapnya. Namun tidak dengan Kopral Morgan dan prajurit Adila. Mereka berdua mendapatkan tugas untuk menjaga mayat Homo aqua dari sesuatu yang tak diinginkan. Dan tanpa terduga tiba-tiba saja tanah yang mereka pijak menjadi lunak seketika. Serta menenggelamkan keduanya. Di saat itu juga sang jenderal yang mengetahui kedua prajuritnya hilang tanpa jejak berusaha menghubungi mereka menggunakan walkie-talkie yang dimiliki. Dan alangkah terkejutnya mengetahui bahwa kedua prajurit yang dimaksud ternyata telah berada di bawah tanah dengan kondisi mengenaskan. I don't know. Morgan. Private Abdallah. What's that? What is that?
Barclay yang melihat kejadian mengerikan pertama kali dalam hidupnya sungguh membuatnya trauma dan bahkan keberadaannya di tempat tersebut adalah sebuah kesalahan semata. Barclay hanyalah pekerja kantoran biasa yang tak memiliki kemampuan dalam investigasi sehingga meminta Jenderal Pierce segera memulangkannya untuk dapat bertemu dengan keluarganya. Namun mendapatkan penolakan, Jenderal Pierce mengatakan bahwa protokol intelijen terpadu memiliki aturan. Jika seorang sipil terlibat dalam sejarah politik atau budaya, maka anggota sipil tersebut harus berdiri bersama militer sebagai saksi, sehingga tidak ada alasan bagi Barclay untuk bisa kembali ke kehidupan sebelumnya. Ia harus menjalani setiap protokol militer sesuai aturan yang berlaku. Sarsan Kalista yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa ia harus menempuh pendidikan selama 3 tahun lamanya agar bisa berada di tempat ini. Sementara Barclay bisa masuk karena sebuah kesalahan semata yang menganggap hal itu sangatlah tidak adil baginya. Tak hanya itu, Barclay juga mempertanyakan makhluk apa yang mereka temukan serta dari mana asalnya. Badan Unified Intelligence Task Force merupakan badan untuk menyelidiki spesies langka semacam alien atau makhluk sejenisnya. Tetapi spesies yang ditemukan bukanlah alien. Homo aqua berasal dari bumi jauh sebelum peradaban umat manusia dimulai. Mereka berhibernasi di bawah tanah selama jutaan tahun lamanya. Dan kehadiran manusia justru mengancam keberadaan spesies tersebut muncul ke permukaan. Tak berselang lama dari percakapan mereka, tiba-tiba saja dari arah laut Homo aqua menampakkan dirinya. Dari pertemuan pertama tersebut, mereka membutuhkan satelit komunikasi yang canggih agar dapat memahami bahasa satu sama lainnya. Dan alat komunikasi yang digunakan bernama Arecibo, merupakan alat komunikasi untuk memahami atau menerjemahkan bahasa alien. Dari pertemuan itu, Homo aqua mengatakan bahwa umat manusia telah membunuh ribuan salah satu di antara mereka, sehingga ia meminta untuk kembali melakukan pertemuan kepada seluruh umat manusia dengan tujuan menyepakati kesepakatan di antara keduanya. Forge a friendship between the land and the sea. Agreed. But all humanity would talk to all. Would in the conditional. No, sorry, sir. We are talking to... Right now. It's happening all over the world. Has woken up. Simple fact. 将被视为暂可试图宣称。 Komandan Pierce yang telah melakukan pertemuan sebelumnya di hari itu membangun proyek raksasa yang disebut sebagai konstruksi Waterway. Tujuannya mengundang Homo aqua secara resmi dengan harapan mendapatkan perdamaian. Begitupun dengan Barbara pada akhirnya mengetahui pekerjaan Barclay yang sebenarnya, bahwa mantan suaminya kini berhadapan dengan makhluk ikan yang mereka sebut sebagai Homo aqua. Kini tibalah waktu pertemuan yang telah direncanakan. Mereka mengadakan pertemuan tersebut di salah satu gedung bernama Empire House yang terletak di tepi sungai Thames, dan seseorang yang memimpin dalam misi perdamaian bernama Kate. Kate merupakan pemimpin Badan Unified Intelligence Task Force yang mewakili pertemuan atas dasar kemanusiaan, perbatasan dan pemerintahan di seluruh samudra, serta mewakili 195 negara di seluruh penjuru dunia. Tak hanya itu, Jonathan bertugas sebagai perwakilan kepala negara yang disebut sebagai duta besar pemerintahan. Jonathanlah yang akan berkomunikasi dengan Homo aqua secara langsung, serta menyepakati kesepakatan diplomatik di antara keduanya. Seals 1. 8. 98% stable. Water filter. Here they come.
Homo aqua yang berada tepat di depan mata sungguh membuat mereka takjub. Bentuk dan postur tubuh yang dimiliki spesies tersebut layaknya manusia pada umumnya. Dan bahkan mereka menguasai beberapa bahasa manusia, sehingga Kate dan timnya tidak membutuhkan alat penerjemah untuk menerjemahkan setiap kata yang terucap. Dari percakapan itu, Jonathan menyatakan bahwa seluruh ekosistem yang berada di bumi itu baik-baik saja. Termaksud spesies tumbuhan bernama Rhododendroniferae itu tumbuh dengan suburnya di salah satu lereng gunung tertinggi di dunia. Spesies tumbuhan tersebut bisa bertahan di Gunung Everest karena keterlibatan manusia dalam menjaga setiap ekosistem yang ada. Namun tidak dengan manusia ikan. Ia mengatakan bahwa anak-anaknya harus meninggal akibat racun dan limbah minyak. Semua hal tersebut bisa terjadi disebabkan ulah manusia itu sendiri. Sehingga manusia ikan menunjuk Barclay ikan Jonathan. Barclay lebih layak menjadi duta sebagai perwakilan seluruh umat manusia karena hanyalah Barclay yang menunjukkan rasa hormat kepada spesies mereka yang telah meninggal sebelumnya. Know you are not known to us. With him, Me? A mistake. He was. Is he? Please, You got the wrong man. give me intel on him now. Yes, ma'am. you showed respect. Our fallen kin. But we saw your kindness when no others did. What are they? Will you stand as ambassador? Talk on behalf of the entire human race? Okay. Season 1 episode 2. Terpilihnya Barclay sebagai duta dalam pertemuan tentu saja membuat Kate tak menduganya. Dari sekian miliar manusia di muka bumi, mengapa Homo aqua memilihnya sebagai perwakilan? Serta menimbulkan pertanyaan siapa sebenarnya Barclay. Sehingga dengan hal itu Kate memerintahkan para ahli terbaiknya untuk menelusuri setiap detail kehidupan Barclay. Termaksud email, foto, tempat tinggal, pekerjaan, dan bahkan keluarganya sendiri. Perry, divorced November 2022. Married Barbara Numai. Bring together! These old devices and bring them in for questioning. Kirby, 16. And the thing is, I do want to help. I'm alright. Need me. The first day, Sir Jonathan Hines concluded with an abrupt new ambassador Husby his dismissal and the identity. A diplomacy process. This man is the Kate yang belum bisa menerima kenyataan mencoba kembali bernegosiasi dengan Homo aqua agar melantik duta besar dari kalangan mereka sendiri serta tidak melibatkan warga sipil dalam pencapaian kesepakatan yang begitu pentingnya. Namun tentu mendapatkan penolakan. Homo aqua tetap menginginkan Barclay sebagai duta besar perwakilannya. Dari pertemuan itu memperkenalkan diri bahwa Barclay bisa memanggilnya dengan sebutan hanyalah manusia biasa yang tak mengerti tentang diplomasi atau politik. Tetapi kembali mendapatkan penolakan. Salah memilih Barclay sebenarnya bukan berdasarkan keahliannya semata, tetapi lebih rasa kemanusiaan dan rasa peduli yang dimiliki. Apa yang Barclay putuskan di kemudian hari itu merupakan keputusan mutlak yang tak dapat digugat oleh siapapun, sehingga Salah membutuhkan seseorang yang dapat mengambil keputusan itu berdasarkan kemanusiaan, bukan berdasarkan partai atau kelompok tertentu. It is decided. Barclay will be present at dawn tomorrow, or negotiations will end. Sementara di laboratorium diperlihatkan dokter dan asistennya tengah melakukan penelitian terkait beberapa mayat anak Homo aqua yang ditemukan sebelumnya. Namun di antara mereka justru menyerahkan sampel tersebut kepada seseorang yang memiliki kepentingan terselubung di dalamnya. Begitupun Barclay saat ini resmi menjadi perwakilan duta besar untuk umat manusia, serta membuatnya terkenal dan mendapatkan keuntungan finansial bagi keluarganya sendiri. Dan kini tibalah pertemuan kedua tersebut akan segera berlangsung. Barclay akan mengatakan setiap perkataannya berdasarkan naskah yang telah Kate siapkan. Semua itu dilakukan dengan tujuan menyepakati kesepakatan berdasarkan atas kehendak diplomatik, sehingga menimbulkan pertanyaan apa kegunaan Barclay menjadi sang duta jika ia hanya diperintahkan membaca teks semata. Is Downing Street online? Open seals.
Barclay. Yeah. Oh, sorry. Yes. Hello again. That's not scripted. Sorry. Barclay. Pertemuan kedua tersebut telah disaksikan 195 negara di dalamnya, serta akan membuka sesi kongres diplomatik atas nama bangsa dan seluruh umat manusia. Dari pertemuan itu, Barclay menyesali kematian anak-anak dari Homo Aqua yang seharusnya tidak terjadi, dan belum saja menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja Sal meminta segelas air untuk diberikan kepadanya. Ternyata air yang dimaksud Sal adalah air dari sungai, sehingga beberapa petugas dengan sigapnya mengambil air yang dimaksud untuk dibawa ke hadapannya. Namun setelah air sungai tersebut berada tepat di tangan Barclay, ia meminta agar segera meminumnya dengan kondisi keruh seperti demikian, yang tentu saja mendapatkan penolakan, yang dimana air yang dimaksud telah mengandung E. coli dan tercemar beberapa bakteri di dalamnya. Air keruh itulah tempat dari spesies Homo Aqua berada. Manusia membuang limbah ke sungai dan lautan tanpa mempedulikan kehidupan spesies di dalamnya. Keserakahan dan kebodohan manusialah yang menyebabkan bencana serta kehancuran di muka bumi. We were stupid. And the whole planet didn't understand the consequences. Now you do. Get away with this, isn't the thing is, but it's not. Our phone's making tea thinking it's someone else's fix it. And the thing is, we played our part. Kids know this. Why aren't we listening? They're way ahead of us. The day's the day. Barclay yang mengakui kesalahan umat manusia membuat komite H2O mempersiapkan segalanya untuk meregulasi lingkungan, termaksud bernegosiasi dengan perusahaan swasta tentang masalah laut yang dialami, dan bahkan berkonsultasi dengan para ilmuwan iklim untuk mengembalikan keadaan bumi menjadi 50% pada tahun 2065, yang tentu saja bukanlah waktu yang singkat untuk mengatasi masalah global seperti demikian. Sehingga dengan hal tersebut mereka kembali mengadakan pertemuan satu sama lainnya, sembari menjelaskan bahwa umat manusia membutuhkan waktu 40 tahun lamanya untuk mengembalikan keadaan bumi, yang hal tersebut mendapatkan penolakan. 40 tahun merupakan waktu yang cukup lama. Mereka akan hidup di bawah bayang-bayang limbah plastik serta racun yang menghantui. Salem meminta agar pemimpin korup dan orang-orang gila tersebut sebaiknya mempercepat proses yang dimaksud, karena jika tidak maka mereka akan menyatakan perang terhadap umat manusia di saat itu juga. They could achieve this sooner. Plastic. You have to stop! Cleaning up your mess. What's happening? The sky is raining. Issued a direct. They're declaring war. Voyage, the Titanic, years after. Begins. Leaders of Beberapa jam setelah badai plastik menghantam beberapa negara membuat umat manusia dilanda kepanikan. Seluruh kegiatan dan aktivitas lumpuh seketika. Padahal Sal hanya memberi beberapa menit bencana saja namun dapat meluluhlantakkan seisi dunia. Bayangkan jika Sal menurunkan limbah plastik selama 40 tahun lamanya, apakah mereka bisa bertahan atau meninggoy? Barclay yang mendengar, melihat, dan menyadari penderitaan yang dialami sungguh membuatnya menyesal, serta berjanji akan segera memulihkan dunia tanpa adanya peperangan di antara mereka. Namun untuk meyakinkan pernyataan itu, Sal meminta 3 syarat. Yang pertama, polusi lautan dan jalur air harus segera dihentikan. Yang kedua, mereka meminta agar menetapkan batas wilayah secara resmi, di mana seluruh air dan jalur yang berhubungan dengan lautan akan menjadi milik kepunyaan Homo Aqua.
Artinya tidak ada satupun manusia yang dapat menyeberangi lautan dengan alasan apapun, yang tentu saja menimbulkan perdebatan dan penolakan. Bagaimana mungkin manusia bisa hidup tanpa menggunakan transportasi lintas air, yang jelas hal tersebut akan meruntuhkan perdagangan antar benua, sehingga untuk meredam dan mendapatkan jalan tengah di antara keduanya selalu meminta syarat yang terakhir, di mana Barclay akan menghadiri pertemuan di Samudra Atlantik yang merupakan perairan terdalam sebagai bentuk keseriusannya dalam mengubah dunia menjadi lebih baik. So our next meeting here. Atlantic Ocean. So just off the I'd like us to meet underwater. prove your commitment, peace and equality. 5,000 feet, 5 miles down. One of the deepest. Barclay, don't agree to anything. Peter Sparkley, at the bottom of the ocean. Okay. Season 1 episode 3. Komite H2O yang mendapatkan tawaran memasuki Samudra Atlantik di hari itu mempersiapkan segalanya, termaksud mendatangi pelatihan ternama bernama Blackport. Blackport merupakan pelatihan angkatan laut terbaik untuk mempersiapkan tim melakukan penyelaman. Mereka akan melatih mental dan fisik terlebih dahulu sebelum memasuki lautan terdalam di dunia. Jenderal Pierce akan terjun ke dasar air menggunakan kapal selam bernama Tabung Palka serta memasuki kedalaman 8.000 meter di bawah permukaan. Perjalanan tersebut akan memakan waktu 2 jam 17 menit perjalanan serta melibatkan 6 orang termaksud Raffi dan Teddy sebagai perwakilan diplomatik. Barbara dan Kirby yang mengetahui Barclay akan menjalani misi berbahaya tentu saja menimbulkan kekhawatiran. Bagaimana jika tabung Palka yang mereka tumpangi tiba-tiba saja mengalami kebocoran? Maka sudah dipastikan mereka semua akan meninggoy. Belum lagi tekanan dengan kedalaman 8.000 meter akan membuat mereka kesulitan untuk bernapas. Namun semua prasangka yang ditujukan, Barclay yakin bahwa timnya dapat mengatasi hal itu dengan baik, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Walaupun sebenar faktanya bahwa Barclay juga sangatlah ketakutan. Barclay merupakan satu-satunya harapan bagi umat manusia. Banyak yang berharap padanya agar permasalahan ini dapat berjalan dengan semestinya. Jika Barclay tak melakukan pertemuan negosiasi diplomatik, maka peperangan ras manusia dan Aquakid tak dapat terhindarkan. Tak hanya itu, Teddy juga akan memberikan hadiah diplomatik kepada Homo Aqua berupa peta dunia yang dapat ia simpan sebagai kenang-kenangan. Let's save the world. Stable, sir. Over. Minutes. Sementara di suatu tempat diperlihatkan beberapa petinggi tengah duduk bersama sembari mengatasi diplomasi yang sedang terjadi. Dari pembicaraan tersebut mereka mengatakan bahwa dampak yang diakibatkan badai plastik sebelumnya telah melumpuhkan beberapa ekonomi di kota Manhattan. Mereka membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan kota seperti sedia kala, sehingga salah satu di antara mereka mengusulkan melakukan gencatan senjata untuk melumpuhkan spesies Homo Aqua, yang tentu saja mendapatkan penolakan. Kate telah mengirim 6 kru di Samudra Atlantik untuk mengatasi diplomasi, tetapi mereka justru ingin memulai peperangan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Bumi dan seluruh isinya adalah milik kepunyaan manusia. Spesies Homo Aqua tidak layak mendikte bahwa seluruh lautan adalah kepunyaan mereka. Manusialah yang membangun peradaban serta memberi sumber daya kepada hewan dan tumbuhan. Jika Homo Aqua berhasil disingkirkan, maka manusia bebas mengakses seluruh teknologi serta harta karun mereka untuk dimiliki.
Kate yang mendengar hal tersebut kembali melakukan penolakan. Tujuan Kate yang sebenarnya adalah untuk perdamaian, tetapi ia tak dapat berbuat banyak mengingat posisinya sebagai badan Unified Intelligence Task Force itu dapat disingkirkan jika tak sejalan. Sementara perjalanan Barclay dan tim terus saja berlanjut, mereka saat ini sudah memasuki lautan yang cukup dalam, di mana keadaan tersebut bisa terlihat dengan suhu palkai yang meningkat, serta membuat Teddy cukup kesulitan bernapas disebabkan tekanan air yang cukup kuat. Dan dari perjalanan yang menegangkan tersebut hingga pada akhirnya Barclay tibalah di dasar laut, sebuah tempat cukup jauh yang bahkan belum terpetakan oleh umat manusia. Captain, what's happening? Are they being dragged? How are they moving so fast? That's a trap. They're going to kill us. Shut up! Setelah menempuh 2 jam perjalanan hingga pada akhirnya Barclay dan tim telah sampai di tempat yang dimaksud, di mana radio dan sistem komunikasi dari dunia luar itu mati total. Namun ketika mereka keluar dari Palka, justru air laut sama sekali tak menyentuh ruangan tersebut. Seakan-akan Barclay dan seluruh tim itu berada dalam membran yang begitu kokohnya. Ternyata tempat yang menyerupai membran tersebut adalah sebuah istana megah yang belum terjamah oleh umat manusia, dan mereka bisa bernapas dengan bebasnya di dalam ruangan tanpa menggunakan alat bantuan oksigen apapun. To our domain. Sementara Kate yang kehilangan kontak dengan Barclay sebelumnya tentu saja menimbulkan kekhawatiran. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berharap bahwa semuanya baik-baik saja. Terlebih Kate tak dapat melacak keberadaan Barclay setelah mereka memasuki istana Aqua Kid. Dan ketika malam harinya telah tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi, di mana Kate di malam itu ternyata menjadi incaran para pemimpin pemerintah korup untuk disingkirkan. Begitupun dengan Teddy yang memberikan hadiah peta dunia kepada Sal ternyata adalah sebuah bom yang dapat digunakan untuk menghancurkan peradaban Homo Aqua itu sendiri. Kate! Season 1 episode 4. Teddy yang membawakan hadiah bom kepada spesies Homo Aqua sebelumnya pada akhirnya meluluhlantahkan kerajaan serta membunuh hampir setengah spesies tersebut. Dan ketika bencana itu terjadi, Sal justru memilih menyelamatkan Barclay ketimbang menyelamatkan spesiesnya sendiri, sehingga menewaskan seluruh tim diplomatik dalam sekejap mata. Begitupun dengan Kate yang mendapatkan teror pembunuhan bisa selamat dari kejadian mengerikan, namun tidak dengan kekasihnya, di mana ia harus menenggoy akibat luka tembakan yang diderita. Kate yang mendapatkan penyerangan sama sekali belum mengetahui pelaku yang dimaksud, serta tidak mengetahui siapa dalang di balik penyerangan tersebut. They're dead. GMT, but it's... I'm sorry, it's assumed that all's just been confirmed. All human diplomats. Kegagalan diplomatik serta bencana yang terjadi membuat Homo Aqua menyatakan perang terhadap seluruh umat manusia. Sal mengeluarkan pernyataan yang begitu mengejutkan bahwa dirinya bertanggung jawab atas kematian seluruh tim diplomatik. Homo Aqua lah yang membatalkan perjanjian negosiasi. Mereka akan menguasai seluruh perairan dan lautan yang ada di dunia. Tidak ada satupun manusia yang dapat memasuki perairan yang dimaksud, tetapi sebenar faktanya tidaklah demikian. Manusia sendirilah yang melakukan pembunuhan dan menyatakan perang, serta memalsukan pernyataan tersebut dengan tujuan tertentu, sehingga menimbulkan
menimbulkan pertanyaan siapakah orang yang memasukkan pernyataan Sal di hadapan seluruh media. Barclay yang satu-satunya tim diplomatik yang selamat dari bencana ledakan bersaksi dengan segenap jiwa bahwa Sal bukanlah pelaku ledakan di Samudra Atlantik, tetapi merupakan timnya sendiri bernama Teddy Campbell. Teddy lah yang meledakkan bom tersebut serta seluruh tim diplomatik. Barclay juga menegaskan bahwa sebaiknya Kate melepaskan Sal serta mencari siapa dalang di balik semuanya. Tetapi hal tersebut justru mendapatkan penolakan. Kate tetap akan menyandra Sal sebagai tawanan perang, mengingat kematian kelima diplomatik itu berada di wilayah kekuasaan Aquakit. Di mata dunia Sal telah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga Kate tidak bisa berbuat banyak sampai ia benar-benar membuktikan bahwa pernyataan Sal sebelumnya adalah palsu. Sementara Bingham yang bekerja di bawah naungan Kate pada akhirnya berhasil mengidentifikasi seseorang yang mencoba membunuhnya, dan pelaku yang dimaksud bernama Miklos Konstantinus, seorang mantan komando angkatan darat yang dikenal sebagai pembunuh bayaran. Tetapi Kate belum mengetahui siapa yang menyewa pria tersebut untuk membunuhnya. Begitupun dengan Perdana Menteri sama sekali tak mengetahui dan tak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Mereka menduga bahwa yang melakukan pekerjaan ini adalah sebuah lembaga bernama Institut Las Clemente. Lembaga yang sama untuk mengirim Teddy ke dalam misi bunuh diri. Teddy merupakan penderita kanker pankreas stadium 4, sehingga dengan senang hati ia memberikan sisa hidupnya untuk institut. Sementara institut yang dimaksud adalah sebuah lembaga swasta yang didirikan dan mendapatkan dukungan penuh oleh para miliarder di dunia. Namun yang jadi pertanyaan, siapakah miliarder yang terlibat dalam kekacauan tersebut? Sal yang berhasil ditemukan sebelumnya pada akhirnya harus menjadi sandera. Mereka telah menetapkannya sebagai tawanan perang negara, serta akan dibawa ke menara unit untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Barclay yang melihat ketidakadilan yang terjadi tentu saja melakukan perlawanan, di mana Barclay berusaha melepaskan Sal di hari itu juga. Now. Stupid name, DuPont. 发表声明，严 DuPont a collab? 厉谴责叛徒。 Certainly looks that way. Sementara di gedung Empire House, tiba-tiba saja spesies Homo Aqua datang menghampiri. Kedatangan mereka ke sana bukanlah tanpa alasan. Tindakan gila yang dilakukan umat manusia justru membuat semuanya menjadi lebih buruk. Ribuan spesies Aquakit harus meninggoy mengenaskan, serta mempertanyakan apa alasan umat manusia begitu berambisi untuk menguasai seluruh lautan. Sal lebih memilih menyelamatkan nyawa manusia ketimbang menyelamatkan bangsa Aquakit, yang jelas hal tersebut telah melanggar hukum alam mereka, sehingga ia meminta agar Kate segera menemukan keberadaannya untuk diserahkan. Not upon the land, under the sea. Where is she? And to punish her, I can't hand her over. Change. Tired of waiting. Too dry. Oh, we got owned. Sementara Sal dan Barclay saat ini tengah menjadi buronan negara, mereka akan terus berlari sampai keadaan menjadi lebih baik. Begitupun dengan Sal, tak bisa kembali ke habitat aslinya, mengingat dirinya tengah menjadi incaran Aquakit karena telah menyelamatkan Barclay sebelumnya. Sal akan hidup dalam kehampaan di lautan selamanya dan bahkan diasingkan dari kelompoknya sendiri. Hidup seperti demikian merupakan hukuman terberat yang akan Sal jalani di kemudian hari. Sal dan Barclay bisa tinggal sementara di tempat itu sembari memikirkan langkah selanjutnya. Namun yang jadi permasalahan bagaimana cara mereka menuju ke tempat yang dimaksud dengan seluruh akses udara dan laut mendapatkan penjagaan. Satu-satunya yang dapat dilakukan Barclay saat ini adalah meminta pertolongan Barbara.
Barbara lah yang akan menyediakan perlengkapan dokumen serta kendaraan, tetapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana, di mana telepon yang digunakan Barclay berhasil disadap oleh sang jenderal atas perintah Perdana Menteri. Begitupun dengan Kate yang pada akhirnya mengetahui bahwa pernyataan perang yang Sal tujukan sebelumnya ternyata palsu, membuat Kate berusaha untuk melindunginya dengan seluruh pasukan unit yang dimiliki, serta menantang Jenderal Gusbert tanpa rasa takut sedikit pun. 4-4 by 5-6. Barkley, run! It's a trap! Run! Go, go, go! General, this is a unit operation. You will... Intercepted our comms. General Gunsberg, we have proof. To Geneva, we have a war. Both of you! We'll have the examined. General. British Army, you will show... Command British troops. How's the Sergeant Abrams? We don't actually need her alive. Her body's all we My command, fire at will. My command.